lanjut. Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 3 November 2022 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu untuk global. Sinyal hawkish lanjutan mengurangi harapan Fed pivot di Desember. The Fed kembali menaikkan FFR sebesar 75 basis poin keempat kalinya pada November dan menyarankan kenaikan FFR berikutnya akan menghadapi ambang batas yang lebih tinggi. Ketua The Fed Jerome Powell juga menolak gagasan Fed Pause, Dow ditutup melemah 500 poin. Adapun obligasi tenor pendek dengan sensitivitas tertinggi pada kenaikan FFR, US Treasury 2 tahun mencatatkan kenaikan yield menembus level all-time high-nya 4,60%, sehingga menekan Nasdaq melemah lebih dari 3%. Pernyataan The Fed ini seiring inflasi yang diproyeksikan tetap bertahan di level tingginya atau di atas 8% secara year on year berdasarkan survei Bloomberg. Kemudian dari dalam negeri sendiri, profit taking sejumlah saham perbankan menekan sektor finance melemah 0,6%. Aksi jual selektif investor pada sejumlah saham perbankan pasca mencatatkan kenaikan tertinggi sejak pertengahan Oktober lalu. Di sisi lain, teknologi menguat hampir 2% atau memimpin penguatan sektoral seiring inflasi Indonesia periode Oktober yang relatif terjaga menjadi referensi bagi RGDBI pada 17 November mendatang. Pasca kenaikan FFR The Fed sebesar 75 basis poin, kami pun memproyeksikan IHSG hari ini bergerak bearish to limited downside. Untuk most active stocks, itu ada Telkom, BBRI, BMRI, BBCA, Bumi, Adaro, ASI, TCPI, UNTR, dan PNLF. Untuk top foreign buy itu ada Goto, BBRI, PNLF, MDKA, SMGR. Kemudian top foreign sell ada Telkom, BMRI, ASI, UNVR, dan UNTR. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ada dari PT Bank BTPN Tbk atau BTPN yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 18% secara year on year sepanjang 9 bulan di tahun 2022 ini, meningkat menjadi 2,418 triliun rupiah. Nah, pertumbuhan ini terutama disumbang oleh peningkatan pendapatan operasional dan penurunan beban kredit. Adapun pendapatan operasional naik 4% secara year on year, didukung oleh pendapatan bunga bersih yang meningkat 4% menjadi 8,669 triliun rupiah pada akhir September 2022, serta pendapatan operasional lainnya yang meningkat 5% secara year on year. Kemudian yang kedua ada dari PT Charon Pokpen Indonesia Tbk atau CEPIN hingga kuartal 3 2022 itu mencatatkan penjualan sebesar 43,43 triliun rupiah atau meningkat 15,54% secara year on year yang ditopang oleh penjualan ayam pedaging yang menyumbang sebesar 24,18 triliun rupiah atau naik 27,18% secara year on year. Adapun laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu naik 19,05% secara year on year menjadi 3,18 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga ada dari UNTR, PT United Tractors Tbk, di mana pada kuartal 3 2022 mencatat pendapatan bersih 91,5 triliun rupiah atau meningkat 58% secara year on year. Rinciannya, lini bisnis pertambangan batubara naik 138%, mesin konstruksi tumbuh 74%, kontraktor penambangan naik 37%, pertambangan emas turun menjadi 5,75 triliun, industri konstruksi turun menjadi 729 miliar rupiah, dan bisnis energi baru terbarukan ini membukukan pendapatan 27 miliar rupiah. Untuk berita domestik dan global, dari domestik sendiri, Menteri Keuangan mengungkapkan belanja negara sekitar 1,192 triliun rupiah akan diarahkan untuk mendorong sisi permintaan, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2022. Alasannya gejolak ekonomi dunia mulai terasa ke domestik hingga kuartal 4, terlihat pada perlambatan ekspor nasional. Lebih detail, inflasi yang tinggi dan tekanan mata uang berdampak melemahkan ekonomi negara tujuan ekspor Indonesia, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Itu sebabnya pemerintah perlu merumuskan kebijakan guna menjaga ekonomi domestik. Dari global, ini ada The Fed
di mana Federal Reserve pada hari Rabu menaikkan suku bunga sebesar 3/4 poin persentase karena terus berjuang melawan inflasi terburuk dalam 40 tahun. Keputusan kebijakan tersebut menetapkan target suku bunga Federal Reserve ini berada di antara 3,75% dan 4% tertinggi sejak awal 2008. Kemudian untuk corporate calendar hari ini, Kamis 3 November ini hanya ada cum dividen dari XCID dan Nelly. Untuk daily technicalnya, hari ini kami memproyeksikan IHSG bergerak bearish, di mana support itu berada di 7.000 hingga 6.980. Resisten pertama di 7.045, yang kedua di 7.100, ketiga pada kisaran 7.110 hingga 7.140. Kemudian selanjutnya resisten di kisaran 7.300 hingga 7.400 dan resisten tertingginya itu di kisaran 7.450 hingga 7.455. Untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari MDKA, di mana hari ini rekomendasi kami buy. Target pertama ini pada kisaran 4.220 hingga 4.270. Target kedua di 4.400 hingga 4.450. Target ketiga di 4.500 hingga 4.540. Adapun stop loss-nya itu di 3.760. Kemudian yang kedua ada dari LSIP, di mana hari ini rekomendasi kami buy, target di 1.200, adapun stop loss-nya di 1.100. Kemudian ada dari Ali, di mana rekomendasi kami hari ini buy, target pertama di 9.000, target kedua di 9.400. Adapun stop loss di 8.450. Kemudian ada Harum, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target pertama di 1.600, target kedua di 1.650, target ketiga pada kisaran 1.750 hingga 1.780. Adapun stop loss di 1.490. Kemudian ada dari ADMR, target rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target pertama ini pada kisaran 1.800 hingga 1.830, target kedua di 1.900 hingga 1.915, kemudian target ketiga pada kisaran 1.980 hingga 2.010, adapun stop loss di 1.650. Oke, sekian mengenai paparan hari ini, terima kasih.